Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tira Putri dengan NPM 247822008. Di sini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah komputasi awan di lab session 7, yaitu lab configuring resource to launch and intense switch public access. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke perintah yang pertama, yaitu kita masuk dulu ke dalam sininya, yaitu apa ya? Maksudnya student. Student. Oke, setelah itu kita activity, terus activity, terus ke sini, terus kita masuk ke udah, kita bakal ke perintah yang pertama, yaitu ini adalah memastikan bahwasannya semua fitur yang akan kita gunakan itu sudah tersedia atau semua layanan atau apapun itu sudah tersedia di lab ini. Itu kita coba jalankan dengan lab public. Oke, review start. Kita enter. Kita tunggu sampai dia lab public. Oh, salah. Seharusnya ini tidak ada kayaknya. Oke. Setelah itu kita tunggu sampai dia sukses semua. Nah, terus oke, bagian yang kedua ini itu yang pertama itu kita akan nah, terus sukses. Terus di sini Di sini, yang pertama itu kita sebagai operator satu pengguna buat provider data center, jaringan eksternal dan provider di subnet 172.2525. Subnetnya gunakan spesifikasi sebagai berikut. Kita menggunakan spesifikasinya seperti ini. Di sini ada nama, terus di jaringannya yang tersedia ada submatchnya dan ada DNS-nya. Setelah itu kita bakal masuk ke dalam sebuah akses file lingkungan dengan identitas untuk operator satu pengguna tersebut dengan source source terus operator satu production oke RJ. Terus setelah itu udah masuk ya seperti itu. Nah, sekarang kita kan membuat jaringan eksternal yang bernama provider data center dengan kita langsung open stage network create create oke eksternal terus eksternal satu ya, terus share setelah share terus provider salah kebanyakan provider provider terus physical physical
Kal, oke, network, terus tipe, nah, flat. Oke, habis itu kita ke provider, provider, oke, physical network, data, salah tah? Data center dengan provider data center. Oke, kita sudah membuat sebuah jaringan eksternalnya. Setelah itu kita di sini akan membuat jadi kita bakal membuat. Nah, ini kita membuat sebuah OpenStack subnet thread atau kita membuat dengan kumpulan alokasi. Di sini kita membuat subnet untuk jaringan eksternal dengan kumpulan alokasi seperti ini. Terus dinonaktifkan layanan DHCP-nya untuk subnet tersebut dan gunakan IP ini sebagai gateway serta server dari nama DNS yang kita gunakan. Dengan oke, open stage, open stage subnet thread. Oke, kita udah subnet sesuai sama yang udah dikasih tadi. Subnet range 172 oke 25 0/24. Terus gateway-nya itu kita menggunakan nah ini terus 254. Terus kita membuat DNS servernya dengan DNS name server name server oke 254. Setelah itu kita akan membuat alokasi full stop. Terus 250 terus ke 101 dan terakhir itu di N-nya 172 oke 25 250 89 oke nah DHCP terus network 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 si network work network provider data center.
provider, oke, subnet 172.25.250. Nah, di sini kita telah membuat OpenStack-nya. Nah, untuk bagian yang dua itu kita akan masuk ke dapat kredensial pengguna. Kita akan masuk ke dalam showcase developer satu dengan production RC. Nah, setelah itu masuk ke setelah masuk kita akan membuat sebuah production router. Yaitu kita akan membuat apa stack dengan router create dan production router. Kita coba, kita masuk dulu ke dalam file sebagai eh developer. Oh, bisa nih. Search, search, search. Kenapa nggak bisa? Search, ih, search, terus developer, developer, satu min, production, satu. RC production satu min RC terus kita enter kok nggak ada ya production developer satu dengan oh salah karena productionnya itu nggak ada satunya. Nah, kita hapus satunya enter. Ini kita sudah masuk terus kita akan membuat production routernya atau production router yang ada di dalam developer yang ada di dalam developer satu itu dengan OpenStack router create salah create production eh, router satu. Bentar, coba kita lihat. Oke, udah membuat sebuah OpenStack router. Oke, ini salah kita ada typo. Lihat. 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 Membuat sebuah file share yang baru sekaligus ukuran. Oke, kita di sini telah membuat routernya. Terus di bagian yang ketiga itu kita akan membuat grup keamanan dan tambahkan aturan yang telah tercantum dalam tabel berikutnya. Ini ada di dalam tabel yaitu kita akan membuat grup keamanan atau security group dengan membuat dengan aturan yang ada dengan nama grup aturan atau keamanan. Terus nilainya ada dengan TCP dengan port 22 dan TCP dengan port 88. Kita coba dengan OpenStage. Open OpenStage security group create production set search
grup satu. Di dalam buat, eh, oke, udah kita membuat grup keamanannya. Di sini kita bisa masuk juga dengan mengizinkan akses SSH-nya, yaitu dengan port 22. Terus di bagian ke-8 kita bisa koneksi HTTP-nya menggunakan port default 80. Dan yang terakhir itu kita menggunakan ICMP itu dengan menggunakan protokol ICMP. Nah, setelah itu di bagian yang keempat itu eh, kita akan membuat pasangan kunci dan disimpan kunci pribadi sebagai home atau student. Nah, di sini kita bisa juga masuk dengan CHM mode itu perintah dengan mode 600 untuk melindungi kunci private-nya. Nah, coba kita masuk ke kunci private-nya. Kita masuk dulu ke dalam sini OpenStack Keeper Crate. Apa gitu? Coba ya kita coba open sini open stage K file pet production create production create lagi. Udah template-nya. Production K file satu. Nah, coba kita masuk ke dia mau udah masuk tapi dengan eh pusing sandinya banyak juga nih. Kita juga bisa untuk menggunakannya dengan kunci private yaitu dengan CMHO. Bisa teman-teman lihat di sini itu dengan perintah CHO menjadi 600 home student. Nah, untuk bagian yang selanjutnya yaitu kita akan membuat IP pengembang di provider jaringan. Alamat IP mengembang Anda memungkinkan berbeda dari output pada contoh di bawah ini. Mungkin akan berbeda karena karena providernya berbeda. Coba kita masuk di OpenStage, terus kita masuk ke floating IP, create provider, salah nih, provider IP dengan create provider data center. Data center. Oke, sudah kita mendapatkan key-nya, nah, agak berbeda ya. Oke, selanjutnya yaitu apa ya? Selanjutnya itu kita akan membuat verifikasi bahwa instansi tersebut merespon perintah HTTP. Ini hanya verifikasi yang bisa teman-teman lakukan. Dan yang bagian terakhir itu eh hanya memastikan. Dan untuk yang terakhir itu kita bisa menyelesaikan lab dengan lab publik dengan publish review finish. Coba kita hitung. Lah, lab public. Ini nggak ada kaknya. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Public
Ya, kita tunggu. Kita tunggu sampai dia telah selesai semua, sukses. Oke. Kita tunggu dulu. Intinya bisa teman-teman tunggu sampai dia sukses semua. Ini kan kita masih menunggu sampai dia sukses. Nah, mungkin tugas kali ini hanya sampai di sini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.